Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, belakangan ini beredar kabar yang cukup menghebohkan dan membuat banyak pensiunan merasa deg-degan. Disebutkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2026 gaji pensiunan akan cair bersamaan dengan rapor kenaikan gaji. Bahkan tunjangan hari raya atau THR juga dikabarkan masuk di tanggal yang sama. Tentu saja jika kabar ini benar, suasana menjelang Lebaran akan terasa jauh lebih tenang dan membahagiakan. Namun pertanyaannya, apakah informasi tersebut benar adanya atau hanya sekadar kabar angin yang belum tentu jelas sumbernya? Kembali bersama kami di channel yang selalu membahas informasi seputar ASN, pensiunan, serta berbagai kabar penting lainnya yang relevan untuk Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan kami menyampaikan doa terbaik untuk seluruh pensiunan, baik dari golongan I sampai 4, pensiunan PNS, TNI, Polri, maupun para janda dan duda pensiun. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, umur panjang, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kini kita masuk ke pokok pembahasan yang sedang ramai diperbincangkan. Menjelang tanggal 4 Maret 2026, muncul informasi bahwa rapor kenaikan gaji terbaru, serta THR untuk pensiunan akan dicairkan bersamaan. Artinya, bukan hanya gaji rutin bulanan yang masuk, tetapi juga ada tambahan dana lain. Tentu kabar ini sangat menggembirakan. Namun sebagai masyarakat yang bijak, kita tidak boleh langsung percaya begitu saja tanpa mengecek fakta dan sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan sejumlah pemberitaan nasional, pemerintah melalui PT Taspen memastikan bahwa pembayaran gaji pensiun bulan Maret tetap dilakukan sesuai jadwal yang berlaku selama ini. Umumnya, dana pensiun ditransfer setiap tanggal 1 setiap bulan. Namun jika tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, pencairan bisa menyesuaikan kebijakan mitra bayar, baik bank maupun kantor pos. Oleh karena itu, penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami kondisi kalender dan kebijakan masing-masing bank penyalur. Jika tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, ada kemungkinan dana tetap masuk karena sistem perbankan kini banyak yang berjalan otomatis. Namun akses penarikan atau pemanfaatan dana bisa saja efektif pada hari kerja berikutnya. Karena itu, Bapak dan Ibu disarankan untuk melakukan pengecekan rekening secara berkala melalui ATM atau mobile banking. Jangan langsung panik apabila dana belum terlihat pada pagi hari. Lakukan pengecekan secara tenang dan berkala. Hal penting lainnya yang tidak boleh dilupakan adalah proses autentikasi. Sesuai ketentuan dari Taspen, setiap pensiunan wajib melakukan verifikasi data melalui aplikasi Taspen Otentik atau melalui mitra bayar. Jika autentikasi belum dilakukan, maka dana pensiun berpotensi tertunda. Jangan sampai hak yang seharusnya diterima tepat waktu justru terhambat karena kelalaian administratif. Pastikan data dan proses verifikasi sudah lengkap agar pencairan berjalan lancar. Lalu bagaimana dengan THR tahun 2026? Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, THR bagi pensiunan biasanya dibayarkan sebesar 1 kali uang pensiun bulanan tanpa potongan. Besaran tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk kenaikan 12% yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun hingga informasi ini beredar, belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pasti pencairan THR, apakah benar pada 4 Maret 2026 atau di waktu lain. Selain THR, isu mengenai rapor kenaikan gaji juga menjadi perhatian besar. Banyak informasi di media sosial yang menyebutkan rapor akan dibayarkan pada 4 Maret 2026. Namun hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan regulasi terbaru yang secara resmi mengatur kenaikan tambahan maupun pembayaran rapor tersebut. Artinya, skema yang berlaku masih mengacu pada peraturan sebelumnya dan belum ada kepastian hukum terkait pencairan rapor pada tanggal tersebut. Taspen sendiri berkomitmen menjalankan prinsip 5T, yaitu tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Jika memang ada kebijakan baru, tentu akan diumumkan secara resmi dan disalurkan melalui mekanisme yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Di sisi lain, beredar kabar bahwa ada arahan dari pimpinan negara untuk memasukkan skema rapor kenaikan gaji pensiunan dalam APBN 2026. Informasi ini memunculkan harapan baru bagi para purna bakti.
Namun perlu dipahami bahwa arahan kebijakan masih memerlukan proses administrasi, pembahasan anggaran, serta penerbitan payung hukum sebelum bisa direalisasikan dalam bentuk pencairan dana kepada penerima manfaat. Rapel sendiri bukanlah bonus mendadak, melainkan selisih hak yang belum dibayarkan akibat adanya perubahan kebijakan gaji. Jika terjadi kenaikan gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan pensiun dan terdapat jeda waktu administrasi, maka selisih tersebut dibayarkan kemudian dalam bentuk rapel. Jadi rapel adalah hak tertunda yang dibayarkan setelah proses administratif selesai, bukan uang tambahan yang muncul tanpa dasar perhitungan. Proses pencairan rapel memerlukan beberapa tahapan penting. Pertama, arahan kebijakan dari pimpinan negara. Kedua, rapat koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, BKN, dan PT Taspen untuk menghitung kebutuhan anggaran. Ketiga, penyusunan regulasi resmi seperti peraturan pemerintah atau perpres. Semua ini bertujuan memastikan dana negara dikelola secara akuntabel dan tidak melanggar aturan fiskal. Tahap berikutnya adalah sinkronisasi data. Data pensiunan harus disesuaikan antara BKN, Taspen, dan Kementerian Keuangan. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi karena menyangkut jutaan penerima manfaat. Perubahan alamat, rekening, atau status keluarga harus diverifikasi agar tidak terjadi kesalahan transfer. Setelah data valid, barulah sistem perhitungan rapel disiapkan dan diuji agar hasilnya akurat. Jika seluruh tahapan telah selesai, barulah proses pencairan dapat dilakukan. Biasanya, rapel ditransfer terpisah dari gaji bulanan agar lebih mudah dilacak. Namun hingga regulasi final diterbitkan, tanggal pasti pencairan belum dapat dipastikan. Timeline yang beredar saat ini masih bersifat prediktif dan sangat bergantung pada kelancaran proses administrasi serta persetujuan anggaran dalam APBN 2026. Sementara itu, untuk THR 2026, pemerintah dikabarkan telah menyiapkan anggaran yang cukup besar. Biasanya THR dibayarkan sekitar 10 hingga 14 hari sebelum Idul Fitri agar penerima dapat mempersiapkan kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Jika mengikuti pola umum, pencairan kemungkinan terjadi pada awal hingga pertengahan Maret 2026. Namun sekali lagi, kepastian tanggal tetap menunggu pengumuman resmi. Bapak dan Ibu juga perlu waspada terhadap potensi penipuan. Jangan pernah memberikan data pribadi, PIN, atau kode OTP kepada pihak yang mengaku dari instansi resmi melalui telepon atau pesan singkat. Lembaga resmi tidak akan meminta informasi sensitif melalui cara yang mencurigakan. Selalu cek informasi melalui kanal resmi Taspen dan kementerian terkait sebelum mempercayai atau menyebarkan kabar. Jika THR dan rapel benar-benar cair dalam waktu berdekatan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga pada perekonomian nasional. Peningkatan daya beli masyarakat menjelang Lebaran dapat mendorong perputaran ekonomi, khususnya di sektor UMKM dan perdagangan. Namun timing pencairan tetap penting agar manfaatnya maksimal dan tidak memicu lonjakan harga yang berlebihan. Sebagai penutup, mari kita sikapi semua informasi ini dengan tenang dan bijaksana. Ada sinyal positif dan niat baik pemerintah untuk memenuhi hak pensiunan, namun prosesnya memerlukan tahapan hukum dan administratif. Tetap pantau informasi resmi, pastikan data pribadi sudah benar, dan jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Semoga segala harapan tentang rapel dan THR segera menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.